pagi semua rekan-rekan wartawan dan selamat pagi semua yang hadir di sini dalam rangka wawancara virtual pada pagi hari ini. Uh, uh, Senang sekali para rekan-rekan wartawan bisa hadir dalam wawancara secara virtual ini. Dan hari ini saya akan mencoba untuk memberikan pernyataan menjawab dari sekitar berita-berita yang selama ini beredar terkait dengan laporan dari Bapak Roy Suryo yang melaporkan saya ke badan ke hukum, ya, masalah hukum ini. Saya akan mencoba rekan-rekan sekalian untuk merunut masalah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya laporan atas nama saya. Yang tadi seperti sudah disampaikan oleh Ibu Pia bahwa laporan itu terjadi, peristiwa itu terjadi karena adanya pada awalnya terjadinya kecelakaan lalu lintas atau kita sebut nanti laka lantas saja. Oke. Rekan-rekan sekalian, kejadian laka lantas itu memang terjadi. Dan itu terjadi pada tanggal 22 Mei yang seperti sudah disampaikan tadi pada hari Sabtu tahun 2021 antara jam 18.30 sampai dengan 18.50 di depan perempatan Arion Mall Jalan Pemuda mengarah ke arah Pulau Gadung. Pada saat itu, pada malam itu jam 18.30 saya sedang melaju di jalur 3 pada ruas Jalan Pemuda. Pada di saat ruas Jalan Pemuda di section itu awalnya terdiri dari 4 jalur. 1, 2, 3 untuk kendaraan. Yang jalur keempat itu adalah khusus untuk jalur Transjakarta. Tapi menjelang mencapai perempatan lampu lalu lintas di Arion Mall, itu menambah 1 lagi. Jadi ada jalur untuk kendaraan umum, ditambah jalur sepeda yang paling awal digabung, jalur 1 itu digabung atau jalur 1 dengan jalur khusus sepeda, 3 jalur 1, 2, 3 itu khusus untuk menuju jalan khusus lurus, dan jalur keempat yang kemudian itu tadinya awalnya tidak ada, itu ada jalur khusus untuk kendaraan yang ingin belok kanan atau putar balik setelah melewati lampu lalu lintas. Sedangkan jalur kelima itu ada jalur khusus untuk Transjakarta. Pada malam itu saya sedang meluncur dengan kecepatan yang sedang, tidak cepat, normal saja, karena seperti biasa kita melewati lintasan lalu lintas, lampu lalu lintas. Di depan saya yang untuk 1, 2, 3 jalur yang lurus itu dalam keadaan hijau. Sementara jalur yang khusus untuk belok kanan dan putar balik itu dalam keadaan merah. Menjelang 20 meter ketika saya ingin lurus di jalur ketiga, tiba-tiba begitu saya sudah melewati kendaraan yang melapor yang juga ada Pak Roy Suryo, terjadi gesekan yang terjadi keras sekali. Kendaraan saya sudah melewati kendaraan dari milik Bapak Roy Suryo pada saat itu. Dan itu bisa nanti kita buktikan dengan adanya bukti foto, di mana kendaraan saya itu mulai kenanya itu adalah setelah bagian tengah. Jadi dimulai dari ujung pintu belakang, pintu menuju bumper belakang. Jadi saya mau menyatakan bahwa selama ini ada pembelaan bahwa kecelakaan itu terjadi antara bumper ke bumper dari bumper itu tidak benar. Jadi saya jelaskan untuk meluruskan klarifikasi pemberitaan bahwa terjadi ada bumper ke bumper kejadian yang mengambil jalur itu tidak. Tapi justru kendaraan saya itu mulai lecet itu mulai dari ujung belakang sampai bumper belakang pada satu. Itu adalah salah-satunya. Dan karena terjadi benturan keras kecelakaannya, otomatis saya berhenti. Walaupun pada saat itu yang untuk bertegang dan misalnya kalau yang lepas yang belok kanan ada merah. Saya berhenti. Saya berhenti kan karena kosong karena kami karena ketahanan saya tetap tidak saya berhenti karena terjadi benturan keras karena saya
diserahkan. Jadi pada saat itu tepat paling garis lampu merah, otomatis normal saya keburu. Saya melihat keadaan saya nyata. Saya bilang terjadi lecet tertarik goresan dan besar bahwa di belakang saya bantu pada saat itu. Secara mobil dia reflektif itu berhenti di belakang kira-kira jarak 4-5 meter seperti jarak sebuah mobil tidak ada mobil ada sosok ada mobil yang saya itu sosok itu berhenti. Setelah saya lihat saya panggil saya mencoba untuk menghindar dari tersebut dengan kali saya adalah posisinya tidak menghampiri mobil ada di belakang mobil saya. Kami kali tidak ada reaksi, tidak ada jendela, tidak ada turun apa lagi, lagi, tidak ada reaksi dari kendaraan tersebut. Otomatis saya menghampiri. Saya berdiri, saya datang untuk tolong beri reaksi, tolong kajian kita dibuka oleh supirnya. Begitu sudah terbuka jendela supirnya, sang supir tidak memberikan reaksi. Dia hanya terdiam, tunduk, bahkan melirik ke arah saya saja tidak ada rasa. Dan pada saat itu saya juga harus memberikan informasi ke saya yang waktu itu dan kendaraan salah satunya turun dari saya. Jadi ada saksi pada saat itu. Sang supir tidak bereaksi apa-apa. Saya berkata waktu itu, ya sudah, kalau kita selesaikan, saudara-saudara, kita minggir dulu. Ayo, kita selesaikan. Kalau memang tidak mau lihat keadaan mobil saya, kita minggir dulu. Kita selesaikan secara pelan-pelan. Sampai dia diam. Tidak memberikan reaksi apa. Kemudian saya ajak lagi untuk selesaikan dengan baik-baik, karena itu berada di atas posisinya. Saya ajak lagi, ayo dong, kita ke pinggir. Tidak ada reaksi juga sama sekali. Nah, pada saat itulah tiba-tiba ada terdengar suara dari tengah posisi penumpang, jadi di belakang supir tapi sebelah kiri. Tiba-tiba ada suara yang tinggi, kaget saya benar-benar. Yang menyatakan bahwa dengan nada tinggi menyatakan bahwa saya yang salah, saya yang menyerobot jalan. Kenapa Anda yang marah-marah? Kamu yang salah. Nah, disitulah saya kaget. Ternyata pada saat itu baru saya melihat bahwa selain supir yang mengendarai kendaraan itu, ternyata ada penumpangnya di belakang. Dan saya duga itu adalah pemilik dari kendaraan tersebut. Nah, otomatis reaksi saya kaget. Oh, ini kenapa? Tiba-tiba kok saya yang ditabrak, kok saya yang malah dimarahin. Tapi kemudian saya ajak lagi sekali lagi untuk, ayo kita selesaikan, kita ke pinggir dulu. Kita ke pinggir dulu. Ternyata ditolak. Tetap ditolak. Menyatakan bahwa bahkan sempat terjadi, saya terdengar bahwa Anda tidak tahu saya siapa. Pada saat itu, dalam keadaan kendaraan mobil yang gelap, mobilnya dalamnya itu gelap, sementara yang saya ingat adalah sang penumpang yang ada di tengah itu memakai kemeja putih, mungkin jaket atau jas hitam, yang terlihatnya sedikit wajahnya. Saya bilang, saya tidak tahu Anda siapa. Saya bilang, jadi saya pada saat itu tidak tahu siapakah penumpang itu, dan siapakah mungkin pemilik mobil itu, saya tidak tahu sama sekali. Dan sementara sang supir juga tidak bereaksi apa-apa. Saya ajak lagi, ayo kita pinggirkan. Dan dia menolak. Menolak memang pada saat itu, sang pemilik itu, yang saya duga pemilik itu, memang saya tidak mau bilang, memang saya tidak mau menyelesaikan di tengah jalan, kita ke polisi terdekat. Boleh saya bilang, silakan, nanti kita ke polisi terdekat. Tapi saya tidak mengenal dia siapa, saya ajak lagi. Ayo silakan, kita ke pinggir jalan dulu, kita bicara baik-baik, selesaikan ke keluarga. Tapi terus meninggi, dan bahkan setelah itu, kenyataannya bahwa sang penumpang yang saya duga adalah pemilik mobil itu bukannya mendorong sang supir untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa menyejukkan, seperti meminta maaf atau memberikan reaksi yang positif, tapi beliau itu menyusup sang supir untuk cepat-cepat meninggalkan tempat itu.
2 kali dia mengajak. Ayo kita coba, tinggalkan saja. Saya tidak mau menyelesaikan di sini. Bukan salah kita. Seperti itu kira-kira. Saya tahan dengan cara bahwa saya berkata, saya tidak melakukan tindakan apa-apa, saya tidak menahan atau memegang kendaraannya, saya tidak memegang supirnya, saya tidak memegang kemudinya, tidak. Saya bilang, oh jangan tinggalkan tempat ini sebelum kita selesai, ayo kita ke pinggir tuh. 2 kali kemudian sekali lagi sang pemilik mengajak sang supir untuk meninggalkan tempat itu, akhirnya mereka meninggalkan tempat lokasi. Jadi saya juga harus mengklarifikasi, ada juga pemberitaan bahwa katanya sang penumpang yang di tengah itu mengajak pada saat itu untuk menyelesaikan ke polisi, lalu saya yang kabur meninggalkan tempat. Itu sama sekali tidak benar. Justru kami yang ditinggalkan di tengah-tengah perjalanan di lalu lintas tersebut. Dengan cepat mobil itu melaju, meninggalkan kami. Saya sempat mengejar beberapa langkah, saya sempat bilang bahwa selesaikan dulu, tapi itu ditinggalkan. Dan saya juga harus mengklarifikasi lagi, ada pemberitaan bahwa pada saat mobil itu meninggalkan kendaraan, katanya saya menggedor kaca supir. Saya perlu mengingatkan lagi bahwa yang tadi saya ceritakan di awal, kaca supir itu full turun pada saat saya menghampiri. Dia buka, turun, walaupun tanpa reaksi apa-apa. Jadi saya harus mengklarifikasi lagi, bagaimana mungkin saya menggedor kaca supir pada saat kaca itu belum pada turun. Saya mengklarifikasi. Nah, setelah itu saya ditinggalkan. Saya pikir tadi awalnya mobil akan berhenti setelah melewati lalu lintas di ujung, tapi ternyata tidak. Dia terus melaju. Kemudian akhirnya saya berusaha untuk mengikuti mobil tersebut. Walaupun jaraknya sudah jauh, saya hanya mencoba untuk mungkin saya bisa mengikuti kendaraan tersebut. Kenapa ini? Saya hanya bertanya, kenapa saya kecewa sekali. Kok pada peristiwa ini saya yang harusnya dirugikan, saya yang sudah mengajak untuk berdamai, bicara baik-baik di pinggir, tapi saya yang mendapatkan nada-nada tinggi. Itu saya sangat kecewa sekali, makanya saya itu yang mungkin yang membuat saya akhirnya, coba deh kita lihat mobil itu mau kemana. Kami sudah tertinggal cukup jauh. Sampai akhirnya, karena saya memang niatnya lurus, ternyata mobil itu tertahan di lampu merah yang dekat sebelum memasuki kawasan industri Pulau Gadung. Nah, itu mobilnya saya bilang. Coba kita ikuti. Siapa sih ini mobil kok begitu tidak mau memaafkan, tidak mau bicara baik-baik gitu. Saya coba ikuti. Setelah itu saya ikuti. Akhirnya mobil itu ternyata memang benar memasuki kawasan industri Pulau Gadung. Saya ikuti, saya tidak melakukan tindakan yang memprovokasi, saya hanya mengikuti saja. Ternyata baru saya ketahui kendaraan itu menuju ke stasiun TV One yang ada di dalam kawasan industri Pulau Gadung. Saat itu saya harus juga mengklarifikasi, sampai detik itu saya belum mengetahui siapa penumpang di sini sama sekali. Kemudian mobil itu masuk ke TV One. Begitu saya ada di belakangnya, saya tenang saja, saya ikuti. Begitu sudah angkat palang, kendaraan beliau masuk ke parkiran, kemudian palang tertutup, saat giliran saya mengambil karcis, di situ ada satpam, disitulah kami bertanya, itu sebenarnya mobil siapa? Lalu satpam itu mengatakan bahwa itu adalah mobil Bapak Roy Suryo. Saat itulah saya baru mengetahui bahwa itu adalah Mas saya, Mas Roy Suryo, yang ternyata selama ini memang banyak berkecimpung dalam bidang yang berkaitan, ada saja berkaitan dengan dunia pekerjaan saya, terutama rekan-rekan yang mungkin ada selama ini di tangan. Ada semburat harapan bagi saya. Oh, saya berharap harus saya kenal dulu. Saya respect dulu. Lalu saya bilang bahwa, baiklah, oh mobilnya Mas Suryo. Oh ya udah. Saya masuk perlahan, saya berhenti di belakang, posisi di belakang, jadi agak di samping, maksudnya bukan menghalangi belakang, tapi di samping itu. Jadi posisi Mas Roy itu kan karena ada di penumpang sebelah kiri, begitu saya turun langsung berhadapan dengan Om Suryo, jadi Pak Suryo gitu. Jadi pas waktu Mas Suryo turun, saya sudah langsung mengatakan bahwa, Mas, saya bilang dengan Mas, ya ampun Mas,
kita ini kan sama-sama bekerja di bidang publik. Ternyata Mas Roy, ya sudahlah Mas. Mas gak perlu melakukan hal seperti itu. Mas tinggal minta maaf. Mas tidak perlu pergi. Selesai sudah, saya bilang. Tapi karena ada harapan bagi saya, wah ini akan selesai lah, sudahlah. Gitu. Saya cek kembali juga, itu mobil hanya lecet biasa. Maksudnya bukan ada penyok atau apa, hanya lecet panjang. Tapi pada saat itulah saya kembali terkaget lagi bahwa reaksi dari Mas Suryo itu ternyata meninggi. Kembali menyalahkan saya. Dia bilang bahwa sayalah yang menyerobot jalurnya, pada saat itu jelas-jelas jalur saya adalah jalur 3 yang memang khusus untuk lurus. Sementara jalur 4 itu adalah khusus untuk belok kanan atau putar balik. Dan pada saat itu kendaraan beliau ada di tengah-tengah kendaraan yang sedang menunggu giliran lampu hijau untuk belok kanan atau putar balik. Jadi itu yang terjadi. Saya bilang, sekali lagi saya bilang, Mas, udah dong Mas. Udah Mas. Saya bilang pada waktu itu. Saya sangat respect. Saya bilang, saya sangat respect dengan profesi Mas. Kita sama-sama kerja di publik. Saya katakan bahwa sudah Mas, udah. Minta maaf, selesai. Udah, nggak usah diperpanjang. Saya bilang pada saat itu, untuk yang kedua kali. Tapi kembali dengan nada tinggi, beliau mengatakan salah satunya adalah menyalahkan saya. Beliau mengatakan bahwa saya tidak mau menyelesaikannya di tengah jalan. Saya kembali merespon pernyataan beliau bahwa iya Mas, saya kan tadi bilang, mari kita selesaikan dulu di pinggir jalan. Karena pada saat itu saya tidak tahu siapa penumpang yang ada di tengah itu. Gitu. Pada saat itu, ya kan? Saya kan tadi bilang, Mas, ayo kita ke pinggir jalan dulu. Tapi ternyata kan kenyataan seperti saya bilang tadi bahwa tidak seperti itu reaksinya, tinggi terus. Karena itu kejadian dan terus menerus dan meninggi terus meninggi dengan nada tinggi, saya akhirnya merespon nada yang tinggi, tapi dengan catatan saya tidak pernah mengatakan sesuatu kata-kata atau maksud yang tidak baik. Karena apa? Karena saya merasa kok, saya kenal Mas Roy, saya respect, saya mengatakan bahkan bahwa di depan beliau pada saat itu saya sangat respect Om Roy dengan Mas Roy, dengan profesi Mas Roy, kita sama-sama di dunia publik, harusnya ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi begitulah kenyataannya, Mas Roy terus meninggi nadanya, kemudian ya mungkin sebagai seorang yang manusiawi lah, misalnya saya merespon dengan, saya terkaget-kaget dengan respon yang diberikan oleh Mas Roy setinggi itu. Mungkin inilah yang membuat timbulnya rasa kecewa pada diri saya, sehingga setelah selesai, kita singkatnya selesainya di sana, Mas Roy akhirnya setelah meninggi dipisahkan, dijaga oleh satpam di sana untuk akhirnya beliau masuk ke dalam studio. Saya tetap di parkiran, dan setelah beliau keluar masuk ke dalam studio, ada lagi pernyataan bahwa katanya saya memarah-marahi semua satpam-satpam itu. Itu tidak benar sama sekali.